Ya, salam Aja Talks. Saya akan mengulas F1 di GP Bahrain. Akhirnya F1 is back setelah libur 98 hari. Setelah tim-tim F1 melakukan tes pramusim tepat 3-5 hari menjelang saya ultah, F1 pun resmi dimulai. Oke, langsung saja kita ulas hasilnya dulu. Pada balapan ini, Charles Leclerc berhasil membuka musim dengan memenangkan balapan di GP Bahrain. Diikuti oleh rekan setimnya, Carlos Sainz finish kedua dengan jarak 5,5 detik di depan. Di peringkat ketiga ada Lewis Hamilton, diikuti rekan setim barunya, George Russell keempat. Kevin Magnussen finish kelima, yang berarti comeback sensasional untuk pembalap Denmark yang merupakan anak dari Jan Magnussen itu. Lalu Bottas ke-6, Ocon ke-7, Tsunoda ke-8, Alonso ke-9, dan Guan Yu Zhou sangat mengejutkan karena dia finish dengan poin di balapan pertamanya sebagai rookie. Di luar 10 besar ada Mick Schumacher yang birthday boy hari ini, Lance Stroll, Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Nicolas Latifi, dan Nico Hülkenberg yang menggantikan Vettel karena positif COVID-19 menjelang balapan. Yang DNF dalam balapan ini ada dua Red Bull, yakni Perez, serta start buruk untuk juara bertahan bagi Max Verstappen dan Pierre Gasly DNF karena mesinnya terbakar 11 lap jelang akhir balap. Dan sekarang, kita menuju jalannya balap. Pada balapan ini, Charles Leclerc langsung melesat di depan setelah start dari pole. Di lini tengah pada lap keempat, terjadi tabrakan antara Mick Schumacher dan Esteban Ocon, membuat putra Michael Schumacher itu spin dan Esteban Ocon terkena penalti 10 detik atas insiden tersebut. 6 besar pembalap dan 3 besar tim tak mengalami perubahan, kecuali Russell karena dia melesat dari grid ke-9 hingga lap ke-10. 6 besar pembalap ini ya, dan 3 besar tim tak mengalami perubahan hingga 10. Dan di stint pertama, Lewis Hamilton masuk pit untuk mengganti ban hard pada lap ke-12. Saat ia keluar dari pit, Hamilton tiba-tiba harus berusaha keras karena ban belakangnya kehilangan traksi setelah balapan pertama, membuat ia disalip Guan Yu Zhou dan ia salip balik di lap selanjutnya. Lalu pada lap ke-15, Verstappen dan Sainz masuk pit untuk mengganti ban soft. 2 lap kemudian terjadi battle antara Verstappen dan Leclerc, tetapi Charles Leclerc selalu salip balik di belakang keempat dan battle itu terjadi hingga awal lap ke-19 karena Verstappen lock up pada saat itu juga, hingga Leclerc memimpin dengan nyaman. Pertarungan yang sangat seru dan menegangkan dalam perebutan posisi pertama antara Leclerc dan Verstappen. Dan lalu kita menuju ke stint kedua, ya di tengah-tengah balapan. Di lap ke-28, Lewis Hamilton masuk pit untuk mengganti ban medium dan rejoin di peringkat 8. Lalu 3-4 lap kemudian, Max Verstappen masuk pit diikuti oleh Charles Leclerc di lap selanjutnya. Tetapi Charles Leclerc tetap mempertahankan pimpinannya di depan Max Verstappen. 5 lap kemudian, Carlos Sainz nyaris disenggol Alex Albon saat ia ingin overlap pembalap Thailand itu, dan ia tetap bertahan. Alonso disalip Ocon dan Tsunoda hingga ia keluar dari zona poin pada lap 39 dan lap 41. Dan di lap race, di stint ketiga ini, 3 lap kemudian, Red Bull melakukan stacking dengan memasukkan Verstappen dan Perez, double stack maksudnya, ke pit stop dengan ban soft. Begitu pula Carlos Sainz dan Lewis Hamilton di lap selanjutnya dengan ban yang sama seperti dua Red Bull. Tiba-tiba, petaka terjadi di lap 46 menimpa mobil AlphaTauri. Mobil Pierre Gasly mengalami masalah mesin dan terbakar, sehingga safety car dikerahkan selama 5 lap. Restart dilakukan pada lap ke-51 dan Leclerc tetap memimpin. Verstappen di bawah tekanan Carlos Sainz karena mobilnya bermasalah selama balapan. Dan di lap 54, karena DRS kembali diaktifkan, Verstappen yang mobilnya bermasalah disalip oleh Carlos Sainz hingga melambat setelah belokan ke-14, membuat ia disalip banyak pembalap. Start buruk untuk sang juara bertahan. Menjelang lap terakhir, Sergio Perez juga bermasalah. Perez mengalami masalah power unit hingga ia spin saat memasuki lap terakhir di belakang pertama. Dan Charles Leclerc berhasil mengakhiri puasa kemenangan untuk dirinya setelah GP Italia atau 47 balapan, serta Ferrari mengakhiri puasa kemenangan setelah GP Singapura 2019 atau 46 balapan. Itu saja
ulasan GP Bahrain dari saya. Charles Leclerc serta Ferrari memang layak mendominasi balapan ini. Ditambah lagi, start buruk dari Red Bull membuat mekanis timnya harus berbenah mengingat adanya masalah mobil yang tidak terduga oleh kedua pembalapnya. Dua Mercedes cukup lumayan, serta Guaizo mendapat poinnya itu poin jatuh dari langit. Begitu pula Lewis Hamilton, podiumnya juga jatuh dari langit karena Perez finito. Oke, sampai ketemu di GP Arab Saudi pada tanggal 27 Maret nanti. Thank you.